warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau kita sebut dengan GLB. Nah, jadi suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan jika lintasan geraknya itu berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Nah, atau kita tuliskan ya, V-nya itu akan selalu konstan. Sedangkan percepatannya yang kita simbol dengan A itu nanti nilainya akan sama dengan 0. Jadi kalau pada gerak lurus beraturan ini, kalau kita ilustrasikan gitu ya, misalkan kalian dari rumah mengendarai sebuah motor dengan kecepatan misalnya 30 km per jam. Nah, selama perjalanan dari rumah ke sekolah, kalian tidak pernah menambah kecepatan kalian ataupun mengurangi kecepatan kalian. Jadi awalnya 30, ya 30 seterusnya gitu ya, tanpa menambah kecepatan ataupun tanpa mengurangi kecepatan. Nah, karena kecepatan yang kita gunakan adalah selalu tetap, maka gerak yang kita lakukan kita sebut dengan gerak lurus beraturan atau kita singkat dengan GLB. Nah, secara umum untuk persamaan gerak lurus beraturan ini dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Ya, V akan sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatan. Nah, kita tahu bahwa kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon, sedangkan S itu adalah jarak tempuh. Ya, S adalah jarak tempuh yang satuannya sudah pasti adalah meter. Sedangkan T, nah T itu satuannya, T itu adalah waktu dan satuannya itu adalah sekon. Nah, sekarang kalau seandainya gerak lurus beraturan tersebut kita gambarkan dalam sebuah grafik ya, bagaimana sih sebenarnya hubungan kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan, kalau kita gambarkan grafiknya, nah kira seperti ini. Ya, kita akan gambarkan grafik kecepatan terhadap waktu. Ya, kecepatan terhadap waktu. Satuan kecepatan tadi adalah meter per sekon, satuan waktu tadi adalah sekon ya. Oke, satuan waktu adalah sekon. Nah, kalau kita gambarkan pada grafik, maka kita akan atau grafiknya bentuknya akan seperti ini. Nah, gitu. Kelihatan ya? Di sini kecepatannya akan selalu sama pada saat atau pada waktu-waktu tertentu. Jadi pada waktu-waktu tertentu kecepatannya selalu tetap. Makanya di sini garisnya lurus. Nah, jadi kecepatannya di sini konstan. Jadi V-nya di sini kelihatan ya bahwa dia konstan atau tetap. Sedangkan pada GLB grafik jarak terhadap waktu bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, bisa kita gambarkan kalau jarak terhadap waktu ya. Di sini ada T-nya, waktu terhadap jarak. Jarak itu tadi satuannya adalah meter. Nah, dia berupa seperti ini. Di sini ada sudut ya. Sudutnya adalah sudut alfa. Nah, ini adalah dua buah grafik ya. Yang satu adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Yang kedua adalah grafik jarak ya. Jarak terhadap waktu pada gerak lurus beraturan. Nah, yang terpenting di sini pada gerak lurus beraturan itu adalah kalian harus tahu dulu bahwa pada gerak lurus beraturan itu kecepatannya selalu tetap, kemudian percepatannya nilainya selalu 0, dan rumusnya tadi untuk menghitung besarnya kecepatan kita bisa membagi jarak yang dibagi dengan waktu. Atau kalian bisa turunkan rumusnya menggunakan segitiga ajaib. Ya, segitiga ajaib ya. Kita sebut sebagai segitiga ajaib bahwa V sama dengan S per T. Nah, kalau V sama dengan S per T, maka S akan sama dengan V dikalikan dengan T. Nah, ini rumus yang kedua kalau seandainya yang ditanyakan adalah jarak. Nah, kalau waktu nanti akan sama dengan jarak yang dibagi dengan kecepatan. Nah, ini adalah rumus-rumus ya yang harus kalian ingat di dalam gerak lurus beraturan. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham, kita lihat langsung ya, langsung lihat untuk contoh soalnya.
Oke, sekarang kita lihat untuk contoh soalnya. Kita mulai dari soal yang paling sederhana terlebih dahulu ya. Soal yang pertama, sebuah benda dengan kecepatan 50 meter per sekon, berapakah jarak tempuh dalam satuan meter jika benda tersebut bergerak selama 20 sekon? Nah, kenapa soal ini kita katakan adalah soal tentang gerak lurus beraturan atau GLB? Karena kecepatannya selalu tetap selama dia menempuh jarak dalam waktu tertentu, yaitu kecepatan tempuhnya atau kecepatan yang digunakan itu adalah 50 meter per sekon. Kalaupun ada perubahan kecepatan, nanti pasti di dalam soalnya ada istilah kecepatan awal gitu ya, ada kecepatan akhir. Tetapi untuk soal ini kan tidak. Kecepatannya hanya 50 meter per sekon ya. Jadi dia hanya menggunakan kecepatan sebesar 50 meter per sekon untuk menempuh jarak tertentu selama waktu tertentu. Nah, kayak kita tulis dulu ya, karena di sini kecepatannya diketahui ya. Jadi kita tahu tadi kecepatan simbolnya adalah V, itu sebesar 50 meter per sekon. Kemudian dia bergerak selama 20 sekon ya, berarti itu adalah T yang diketahui, yaitu sebesar 20 sekon. Yang ditanyakan berapakah jarak tempuh, maka yang ditanyakan adalah nilai S-nya. Oke, kita ingat lagi tadi rumusnya, kalian bisa gunakan segitiga ajaib tadi ya. Segitiga ajaib bahwa V itu tadi sama dengan S per T. Maka kalau untuk menentukan dengan untuk menentukan S maksudnya kalian bisa tutup S-nya dengan tangan, maka S itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus kecepatan kita kalikan dengan waktu. Jadi ini kali ya. Nah, kita masukkan nilainya. Kecepatannya adalah 50 meter per sekon, kemudian waktunya adalah 20. Maka 50 kita kalikan dengan 20, itu hasilnya adalah 1000. Jadi jarak tempuh benda tersebut selama 20 sekon, itu jarak tempuhnya adalah 1000 meter. Atau kalau kalian ingin merubahnya ke kilometer juga boleh ya. Kalau kalian ingin merubahnya ke kilometer, meter kalau kita jadikan kilometer, kalian tinggal bagi 1000. 1000 kita bagi 1000, hasilnya adalah 1 kilometer. Itu kalau dalam kilometer. Jadi jarak tempuhnya adalah 1000 meter atau 1 kilometer. Gampang ya sahabat excellent. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang kedua. Katanya sebuah benda bergerak menempuh jarak, oke, kita tulis dulu ya, yang diketahui adalah jarak yaitu S, yaitu 120 meter. Dalam waktu, nah sudah pasti yang dikatakan itu adalah T-nya 30 sekon. Hitung kecepatan benda tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah nilai V. Nah, gunakan lagi tadi segitiga ajaibnya ya, bahwa V itu bisa kita cari dengan membagi jarak dibagi dengan waktunya. Jaraknya adalah 120 meter, waktunya adalah 30. Nah, nolnya bisa kita coret, 12 kita bagi 3, hasilnya adalah 4. Satuan kecepatan adalah meter per sekon. Jadi kecepatan benda tersebut ya, selama bergerak menempuh jarak 120 meter dalam waktu 30 sekon, itu kecepatan yang digunakan oleh benda tersebut adalah 4 meter per sekon. Nah, bagaimana sahabat excellent? Paham ya? Nah, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Kita akan coba menggunakan atau soal yang menggunakan grafik. Oke, baik, kita lihat lagi untuk soal yang ketiga. Grafik di samping melukiskan gerak sebuah mobil yang bergerak. Tentukan A, gerak yang ditunjukkan oleh garis tersebut, B, jarak tempuh selama 4 sekon, dan C, kecepatan yang ditempuh mobil selama 4 sekon. Ini yang C lebih tepatnya kecepatan yang digunakan ya, yang digunakan mobil selama 4 sekon. Oke, sekarang kita akan cari dulu. Untuk yang A, katanya gerak yang ditunjukkan oleh garis tersebut gerak apa? Nah, di awal kalau kalian mengikuti ya, dari awal tadi saya sudah menjelaskan ya grafik pada gerak lurus beraturan. Baik itu grafik untuk kecepatan terhadap waktu ataupun grafik jarak terhadap waktu. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah grafik jarak terhadap waktu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat, kita perhatikan ini adalah grafik untuk gerak lurus beraturan atau GLB, jarak terhadap waktu. Jadi jawabannya yang A ini adalah grafik untuk gerak GLB atau gerak yang ditunjukkan itu adalah gerak lurus beraturan. Oke, yang B, jarak tempuh selama 4 sekon. Nah, kita akan menentukan berapa jarak tempuh selama 4 sekon. Nah, perhatikan di sini. Katanya ketika T-nya 4, nah ini garis putus-putus ya menunjukkan waktunya. Ketika T-nya 4, kira-kira jarak tempuhnya berapa? Nah, gitu. Jarak tempuhnya ada berapa?
tentu jarak tempuhnya di sini ya, koordinatnya gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa ini koordinat Y-nya di sini berapa? Nah, gitu. Berarti untuk menentukan nilai koordinat Y di sini sama juga dengan, karena ini kita mulainya dari 0 ya, sama juga dengan kita menghitung panjang dari koordinat yang belum diketahui ini ke titik 0 ini. Atau sama juga dengan panjang dari sini ke sini, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, untuk menentukan panjang ini kita misalkan sajalah dengan X gitu ya. X, kita bisa gunakan konsep Pitagoras. Nah, jadi kita bisa keluarkan segitiganya. Nah, jadi kalau saya keluarkan segitiganya, nah kira-kira seperti ini. Nah, gitu ya. Di sini adalah segitiga siku-siku. Kita ingin menentukan nilai X. Nah, kalau kita kasih nama ya A gitu ya, B dan C misalnya. A ke B ini kan tadi nilainya ada 4 ya. Karena waktunya tadi dia waktunya 4 sekon, berarti A ke B ini nilainya 4. Nah, untuk X tadi, untuk menentukan nilai X gimana? Nah, kita bisa gunakan konsep Pitagoras. Kita ingin menentukan nilai X. X, kita ingat lagi ya konsepnya bahwa kita bisa gunakan nilai tangen. Kenapa yang digunakan tangen ya? Tangen alfa di sini karena tangen itu rumusnya adalah sisi yang berada di depan ya, sisi yang berada di depan kita bagi dengan sisi yang ada di dekat atau di samping ya, di dekat atau yang berada di samping. Alfanya ya, alfanya adalah sudutnya tadi, berarti kita dapatkan tangen alfa berarti tan 45 derajat sama juga dengan sisi yang berada di depan sudut. Nah, ini ada sudutnya, berarti yang di depannya adalah X per sisi yang berada di dekatnya, yang berada di dekat sudut adalah 4 ya, atau yang di samping sudut itu nilainya adalah 4. Kita tahu bahwa tangen 45 derajat nilainya itu adalah 1. 1 sama dengan X per 4. Nah, oke, kita bawa ke sini ya. Maka kita cukup kali silang saja. Ini boleh kita tulis ya 1 per 1, karena 1 itu adalah 1 per 1. Kita kali silang, 1 kali X itu nilainya adalah X. 1 kali 4 itu hasilnya adalah 4. Maka kita dapatkan X-nya sini itu adalah 4. Nah, berarti di sini koordinatnya udah ketahuan ya. Oke, kalau kita hapus lagi di sini, udah kita dapatkan tadi nilainya itu ya, jarak ini ke sini ya, dari 0 ke sini itu adalah 4. Nah, udah terbang berarti koordinatnya ada 4. Jadi ketika waktu tempuhnya 4 sekon, berarti jarak tempuhnya adalah 4 meter. Maka jaraknya akan sama dengan 4 meter. Nah, ini kebetulan dia sama ya. Dia tidak akan selalu sama antara waktu dan jarak tadi. Ini kebetulan sama. Jadi jarak tempuh mobil tersebut selama 4 sekon itu adalah 4 meter. Nah, sekarang kita akan menentukan kecepatan yang ditempuh oleh mobil tersebut atau kecepatan yang digunakan oleh mobil tersebut. Untuk menentukan nilai kecepatan, kalian bisa menggunakan rumus jarak kita bagi dengan waktu. Karena jaraknya di sini adalah 4 meter, kemudian waktunya adalah 4 sekon, maka kecepatan yang digunakan itu adalah 1, karena 4 bagi 4 1 ya, 1 meter per sekon. Jadi kecepatan yang digunakan oleh mobil tersebut berjalan selama 4 sekon ya, untuk menempuh jarak 4 meter itu adalah 1 meter per sekon. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang keempat. Sebuah bus bergerak lurus beraturan dengan jarak tempuh 10 km selama 15 menit. Jika bus harus menempuh jarak 60 km untuk sampai terminal dalam waktu berapa jam bus tersebut tiba di terminal? Oke, kita baca ulang dulu ya soalnya. Katanya sebuah bus bergerak lurus beraturan dengan jarak tempuh 10 km. Ingat, kalau jarak berarti yang diketahui adalah S-nya. Jarak sama juga dengan 10 km. Selama 15 menit. Berarti T sama juga dengan 15 menit. Nah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika bus itu harus menempuh jarak 60 km, nah, jadi kalau jaraknya tempuhnya itu 60 km gitu ya katanya, kira-kira waktu yang diperlukan bus tersebut untuk sampai ke terminal itu berapa? Satuannya katanya dalam jam. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita lihat ya. Jadi kalau kita baca, kalau jaraknya 10 km, artinya dia hanya memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di tujuannya.
Nah, sekarang kalau jaraknya 60 kilometer, kira-kira untuk mencapai atau untuk sampai ke terminal itu jarak yang bisa dia maksudnya waktu yang diperlukan itu kira-kira berapa jam. Nah, di sini saya akan bagikan ada 2 trik ya yang bisa kalian gunakan. Bisa gunakan rumus atau kalian bisa gunakan cara cepatnya juga. Nah, jadi di sini kilometer ya, ingat satuannya. Nah, jadi kilometer itu kalau untuk kecepatan ya, dia kawannya itu harus dia jam. Kalau meter berarti kawannya adalah sekon ya, atau detik. Nah, ini harus kalian ingat. Jadi karena di sini sudah kilometer, nah ini kan belum sama ya, ini baru ini kan dia menit. Jadi kita rubah dulu ke dalam detik, ke dalam jam ya. Menit kita jadikan jam. Ya, menit itu kita jadikan jam. Nah, atau lebih gampangnya kita rubah ke meter saja. Nah, biar lebih gampang ya kalian merubahnya. Nanti terakhir baru kita rubah ke jam ya. Nah, jadi ini kita rubah dulu ke meter dulu. Jadi 10 km itu kalau kita rubah jadi meter, itu kan tinggal kita kali 1000 ya, berarti 10.000 meter. Nah, ini satuannya menit, kita harus rubah dalam sekon ya, karena meter ini kan kawannya sekon. Berarti 15 menit, kalau kita rubah jadi sekon kan kita kalikan dengan 60. Itu sama juga dengan 900 sekon. Nah, sekarang kita lihat dulu berapa kira-kira kecepatan yang digunakan. Nah, karena di sini katanya dia bergerak lurus beraturan ya. Dia bergerak lurus beraturan, otomatis kecepatannya akan selalu tetap atau akan selalu sama dalam keadaan apapun, dalam waktu tempuh apapun, dalam waktu berapa jam pun gitu ya. Jadi kita cari dulu nilai V-nya di sini. V dicari dengan menggunakan rumus S per T. Nah, untuk mengetahui kira-kira kecepatan yang dia gunakan itu berapa. S itu tadi kita dapatkan jaraknya adalah 10.000 meter. Kita bagi dengan 900, waktunya sekon. Nah, ini kita bisa coret ya, nolnya 2. Ini juga kita coret 02. Maka kita dapatkan 100 per 9. Nah, 100 dibagi 9 itu kan hasilnya berkoma ya. Kalau komanya juga banyak ya di belakang komanya, jadi tidak usah kalian bagi, biarkan saja ya 100 per 9. Nah, satuannya tadi adalah meter per sekon. Nah, biarkan saja 100 per 9, tidak usah dibagi dulu. Jadi kita tahu bahwa bus ini bergerak dengan kecepatan yang tetap, yaitu sebesar 100 per 9 meter per sekon. Nah, sekarang katanya bagaimana kalau seandainya jarak tempuhnya itu 60 km. Kalau jarak tempuhnya adalah 60 km, kira-kira waktu yang dia perlukan untuk sampai ke terminal itu berapa jam? Nah, sekarang kita rubah dulu ya, kita rubah dulu jaraknya menjadi meter dulu. Kita dapatkan 60.000. Ya, kita dapatkan 60.000. Nah, sekarang kita bisa menghitung waktu. Nah, ingat lagi tadi kita bisa gunakan segitiga ajaib ya untuk menghitung besarnya waktu, bahwa V itu Oke, kita bisa menghitungnya bahwa V itu sama dengan S per T. Maka untuk menentukan S dia akan T dia akan sama dengan S per V. Oke, kita masukkan S-nya. S-nya tadi adalah 60.000 meter. Kita masukkan ya, 60.000 meter. Kecepatannya berapa? Kecepatannya tadi kita dapatkan 100 per 9 ya. Jadi kecepatannya kan selalu tetap, artinya kecepatannya tidak berubah karena dia melakukan gerak lurus beraturan. Kita masukkan 100 per 9. Nah, kalau kalian bingung bagaimana cara membagi bentuk yang seperti ini, kita rubah dulu bentuknya. Jadi saya rubah menjadi 60.000 gitu ya. 60.000 kita bagi dengan 100 per 9. Atau sama juga dengan, nah ingat lagi konsep pembagian ya, yang pertamanya tetap 60.000-nya tetap, bagi jadi kali gitu ya, kedua yang bilangan yang keduanya kita balikan 9 per 100. Nah, ini bisa kita coret nolnya 2, ini juga kita coret nolnya 2. Maka kita dapatkan 600 kali 9. Coba kita kalikan, 600 kita kalikan dengan 9, 0, 0, 54, berarti 5.400. 5.400. Satuannya apa? Satuannya jangan jam ya, karena kan yang kita masukkan tadi masih dalam meter ya. Jadi satuannya di sini adalah sekon. 5.400 sekon. Tetapi dia mintanya tadi waktunya dalam apa? Dalam jam. Nah, karena waktunya kita dapatkan dalam sekon, kita tinggal rubah dulu ke jam. Jadi 5.400 sekon. Merubah sekon menjadi jam, caranya adalah kalian tinggal bagi dengan
3.600. Nah, ini bisa kalian coret, ini juga kalian coret ya. 54 kita bagi dengan 36, itu hasilnya adalah 1,5 jam. Nah, maka waktu tempuh atau waktu yang diperlukan oleh bus tersebut untuk sampai di terminal ya pada jarak 60 km itu adalah 1,5 jam. Oke, baik, kita lihat untuk cara yang kedua, atau cara cepatnya ya. Nah, untuk cara cepatnya sebenarnya ini bisa langsung. Tadi kalau katanya jika jaraknya 10.000 gitu ya, jika jaraknya 10.000 maka waktunya adalah 900 sekon. Oke, ini jaraknya dalam meter. Nah, sekarang kalau jaraknya 60.000 meter, nah tadi kita ganti ya menjadi meter, kira-kira waktunya sama dengan berapa gitu ya. Nah, kalian lihat dulu, 10.000 ini supaya menjadi 900 kita kali berapa? Kita kalikan dengan 900 per 10.000, ya kan? Coba ya, 10.000 kita kalikan, oke. Ya, kita kalikan dengan 900 per 10.000. Nah, ini kita coret. Nah, betul ya, hasilnya adalah 900. Nah, karena di sebelah sini kita kalikan dengan 900 per 10.000, maka di sini juga harus kita kalikan dengan 900 per 10.000. Ya, 900 per 10.000 sama dengan berapa? Tinggal dikalikan saja. Maka 60.000 kita kalikan dengan 900 per 10.000. Kita coret 0 ini dan 4 0 ya, kita coret. Nah, tinggal kita kalikan. 6 kali 900 itu adalah 5.400. Jadi jawabannya adalah 5.400 sekon. Karena dia mintanya dalam jam tadi, jadi kita harus rubah lagi dia dalam jam. Rubahnya dalam jam kita bagi dengan 3.600. Jadi kita dapatkan tadi 1,5 jam. Nah, jadi kalian bisa gunakan cara cepat ini juga ya.